Sepatu dengan 3 garis ikonik, siapa sih yang nggak kenal Adidas gitu kan? Dari lapangan olahraga, catwalk fashion, hingga menjadi keseharian. Adidas sudah menjadi bagian dari gaya hidup di seluruh dunia ini. Tapi tahu nggak kalian? Di balik suksesan yang besar ini, ada sejarah panjang yang penuh dengan persaingan, inovasi, bahkan drama keluarga yang terjadi. Yuk, tanpa babi bu, kita bahas sejarah lengkap Adidas dari awal berdirinya hingga menjadi raksasa olahraga dunia beserta fakta-fakta menarik yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Pada tahun 1910 di Herzogenaurach, tepatnya di Jerman, ada 3 anak laki-laki yang bernama Fritz, Rudolf, dan Adolf Dassler. Dan ya, mereka tumbuh di keluarga yang amat sederhana. Ayah mereka bernama Christoph Dassler yang membuat sepatu rumahan. Dan ibu mereka yang bernama Paulina membuka bisnis laundry. Awalnya, ketiga anak laki-laki ini hanya membantu sang ibu untuk menjemput pakaian kotor yang akan dicuci oleh sang ibu, lalu mereka mengantarkannya kembali ketika pakaian ini sudah rapih dan bersih. Tapi karena adanya Perang Dunia Pertama, ketiga bersaudara ini dipanggil untuk membela Jerman. Dan ketika Perang Dunia Pertama usai, ketiga bersaudara ini kembali ke kampung halamannya. Namun, keadaan yang telah berubah karena perekonomian masyarakat yang mulai menurun dan bisnis sang ibu yang mulai tidak lancar karena orang-orang lebih memilih mencuci pakaian mereka sendiri ketimbang memakai jasa laundry dari ibunya, yaitu Paulina. Adolf, yang paham akan kondisi perekonomian keluarganya, langsung mengubah tempat laundry sang ibu menjadi studio eksperimen pembuatan sepatu yang tentunya basic dari sang ayah yang merupakan pengrajin sepatu rumahan. Sepatu awal yang mereka buat adalah sepatu atletik dengan menggunakan bahan kulit yang ringan dan kokoh, juga dengan outsole yang memiliki paku, demi mendapatkan traksi saat digunakan berlari di atas tanah. Kemudian, mereka membuat sepatu bola pertamanya demi mendukung para pesepak bola pada saat itu. Bahkan, mereka menggunakan kulit yang lebih tipis dari sepatu pertama yang mereka buat, dengan tujuan agar para pemain lebih dapat merasakan bola dan dapat mengontrol bola dengan lebih baik. Rudolf akhirnya memutuskan bergabung dengan sang adik demi mengembangkan produksi sepatu dan memasarkan ke khalayak ramai. Dan di tanggal 1 Juli 1924, mereka berdua akhirnya membuka pabrik sepatu olahraga yang bernama Dassler Brothers Shoes Factory. Mereka membagi tugas dengan Adolf lebih fokus ke pengembangan sepatu yang mereka produksi, sementara Rudolf lebih ke bagian manajerial dari bisnis mereka. Rudolf juga bertugas memasarkan produk-produknya ke klub-klub sepak bola dan klub-klub atletik di berbagai penjuru Jerman. Akhirnya, produk dari mereka dikenal ke berbagai penjuru Jerman. Dan satu momen yang paling penting nih, pada tahun 1963, Jesse Owens, pelari Amerika berkulit hitam, memenangkan 4 medali emas di Olimpiade Berlin, dan dia menggunakan sepatu buatan dari Dassler Brothers ini. Momen itu tentunya mengangkat nama mereka ke dunia internasional. Awalnya berjalan baik-baik aja nih bisnis mereka. Bahkan mereka sempat didatangi Joseph Weizer selaku pelatih timnas atletik Jerman. Dan karena adanya Joseph, produk mereka mendapat masukan yang penting dalam pembuatan sepatu yang dapat menunjang para atlet dalam meraih kesuksesan di berbagai ajang. Sayangnya, hubungan antara kedua bersaudara ini menjadi memburuk. Ada banyak versi penyebabnya. Yang pertama, adanya konflik pribadi
serta isu perselingkuhan antara Rudolf dengan istrinya Adolf, dan juga perbedaan visi bisnis. Bahkan nih, adanya rumor perselisihan saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Ya, salah satu penyebabnya adalah pengkhianatan Adolf yang mengatakan bahwa Rudolf adalah salah satu bagian dari Nazi. Dan akhirnya Rudolf ditangkap oleh tentara Amerika Serikat dan dimasukkan ke dalam penjara. Setelah bebas dari penjara, pada tahun 1948, Rudolf langsung menemui Adolf dengan meminta berpisah dari bisnis yang mereka jalani selama ini. Kemudian, Rudolf mulai membangun brand sepatunya sendiri yang bernama Ruda, yang nantinya akan berganti nama menjadi sepatu Puma. Kalian tahu kan sepatu Puma? Sementara Adolf mengubah brand sepatunya menjadi Adidas, yaitu gabungan nama Adi dan Dassler. Persaingan dua merek besar ini mulai di kota kecil yang sama, hingga Herzogenaurach dikenal sebagai kota dengan dua kubu sepatu. Bahkan konon, warga kota bisa menebak seseorang berpihak ke Adidas atau ke Puma hanya dari sepatu yang mereka pakai. Adidas fokus pada inovasi sepatu olahraga. Salah satu produk awal sukses mereka adalah sepatu bola dengan full clutch yang dapat diganti. Inovasi ini membuat timnas Jerman Barat meraih juara Piala Dunia pada tahun 1954. Kemenangan itu dikenal sebagai The Miracle of Bern. Dan di tahun 1970, Adidas menjadi pemasok resmi timnas Jerman untuk Piala Dunia FIFA. Adidas juga mulai merambah ke dunia basket, dan sepatu basket pertama Adidas adalah Adidas Super Grip yang dimulai pada tahun 1965. Super Grip ini menjadi sepatu pertama yang menggunakan bagian ujung kaki dari karet dan bahan kulit penuh di bagian atasnya, yang berbeda dari sepatu basket lainnya. Pada saat itu, sepatu basket yang lainnya masih menggunakan bahan kanvas. Sepatu ini mendapat perhatian besar setelah diperkenalkan oleh pemain NBA yang bernama John Block, yang menyukai performa dan merekomendasikannya kepada pemain lainnya. Pada tahun 1969, Adidas Super Grip ini mengalami perubahan signifikan pada desain dan berganti nama menjadi Adidas Superstar. Superstar sendiri menjadi ikon dalam budaya hip hop pada tahun 1980-an dan terus berkembang hingga menjadi sepatu fashion yang sangat populer hingga saat ini. Selain merambah ke dunia basket, Adidas juga merambah ke dunia tenis. Sepatu tenis kulit pertama Adidas adalah sepatu yang dibuat pada tahun 1963. Dan kemudian dikenal sebagai Adidas Robert Highlett. Setelah petenis Robert Highlett pensiun, sepatu ini berubah nama menjadi Adidas Stan Smith pada tahun 1971. Sepatu ini menjadi ikonik karena kemudahannya dan dianggap sebagai inovasi penting dalam sepatu tenis. Pada tahun 1980-an, Adidas sempat mengalami masa sulit karena persaingan dengan Nike yang sedang naik daun. Namun, Adidas bangkit dengan strategi yang baru, termasuk kolaborasi dengan selebriti, musisi, dan juga desainer ternama. Adidas tidak hanya mendominasi olahraga, tapi juga dunia musik dan fashion. Grup hip-hop legendaris seperti Run DMC pada tahun 1969 merilis lagu yang berjudul My Adidas, yang membuat Adidas semakin populer di kalangan anak muda. Adidas juga berkolaborasi dengan desainer ternama, juga artis-artis. Dengan Yohji Yamamoto, mereka meluncurkan Adidas Yeezy. Kanye West, mereka meluncurkan Adidas Yeezy. Juga mereka berkolaborasi dengan Pharrell Williams dan Beyonce. Dengan ini, tentunya Adidas dapat memperluas pangsa pasar mereka, terutama di dunia mode.
Awalnya, logo Adidas hanya 2 garis. Masih dengan logo awal dari Dassler Brothers. Karena tidak mau ada embel-embel dengan logo Dassler Brothers, akhirnya Adolf menambahkan 1 garis lagi menjadi logo 3 garis untuk brand Adidas. Tapi sebenarnya logo 3 garis itu sudah dipatenkan oleh brand sepatu yang bernama Karhu dari Finlandia. Adanya Olimpiade 1952, tempatnya di Helsinki, Finlandia, Adolf bertemu dengan ownernya Karhu yang bernama Arno Hohenthal, yang saat itu sedang mengalami kesulitan finansial. Dan Adolf menawarkan uang sebesar 1.600 euro dan 2 wine kelas atas dengan syarat Adidas diperbolehkan memakai logo 3 garis di sepatunya, dan demi menyelamatkan keberlangsungan produk brand Karhu, akhirnya disetujuilah kesepakatan tersebut. Dan ya, Adidas akhirnya resmi memakai 3 garis di setiap sepatunya. Rivalitas Adidas dan Puma begitu kuat sampai ada cerita bahwa karyawan Adidas dari masing-masing perusahaan dilarang menikah dengan karyawan perusahaan rival, yaitu Puma. Seumpama nih, si A karyawan Adidas dan si B karyawan dari Puma. Mereka tuh tidak diperbolehkan untuk menikah, kecuali salah satu dari mereka keluar dari perusahaan tersebut. Sampai segitunya ya guys. Adidas adalah salah satu produsen dari peralatan sepak bola yang terkenal di dunia. Dan hampir semua superstar sepak bola pernah memiliki kontrak dengan Adidas. Mulai dari David Beckham, Lionel Messi, hingga Paul Pogba. Adidas juga dikenal dengan inovasi yang ramah lingkungan, seperti membuat sepatu dari daur ulang yang berkolaborasi dengan Parley for the Ocean. Jadi, dari konflik keluarga di kota kecil di Jerman hingga menjadi ikon global, Adidas telah melalui perjalanan yang sangat panjang, penuh inovasi, rivalitas, juga budaya pop culture. Sepatu dengan 3 garis ini bukan hanya soal olahraga, tetapi juga simbol, gaya hidup, juga identitas. Nah, kalau kamu sendiri, tim Adidas atau tim Puma? Atau mungkin kalian lebih suka brand lain? Kalau kalian ingin tahu sejarah New Balance, gue udah buat ya guys. Bisa klik linknya di pojok kiri atas ya guys. Oke deh guys, thank you banget buat kalian yang udah ngeklik video ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Semoga hari kalian menyenangkan, walaupun terkadang melelahkan. Hadapi semua dengan senyuman. Nama gue Dika, see you at next video. Bye.